Saat itu Badri bangun dari tidurnya. Ia langsung buru-buru mandi dan ganti baju. Si ibu aneh melihat tingkahnya. Kemudian Badri bergegas pergi menggunakan seragam sekolah. Sesampainya di sekolah, Pak Satpam melihat Badri dan berkata, "Badri mau kemana? Ini kan jam 5 sore." Badri merasa aneh dan bingung. Kemudian ia kembali pulang ke rumah. Si ibu berkata, "Makanya, kalau sore jangan tidur, jadinya linglung kamu itu." Bu Haji sedang salat di kamar. Tiba-tiba, seseorang masuk ke rumahnya. Begitu bangun dari sujud, ia terkejut melihat sosok bertopeng aneh membawa panci berdiri tepat di depannya. Bu Haji segera berlari keluar, namun orang itu mengejarnya. Ia pun bergegas masuk ke masjid terdekat. Saat sosok bertopeng mencoba melangkah ke dalam, ia justru terbakar di depan pintu. Barulah Bu Haji sadar, sosok itu bukan manusia, melainkan roh jahat yang menyerupai manusia. Rizky habis dipukul oleh preman, lalu mengadu sama kakaknya. Kakaknya bilang tidur saja, kita bales di mimpi. Mereka pun tidur lalu benar, mereka menemui premena tersebut lalu mengeroyok. Setelah itu, Rizky mengencingi motor si preman. Kakaknya langsung bangun untuk menghentikan Rizky. Tapi sayang, itu sudah terlambat, karena Rizky sudah ngompol di celana. Ingat ya, kalau cowokmu numpang ngecas HP di kamarmu, jangan mau. Kenapa? Jangan goblok, ntar lo yang dicas sama dia. Pokoknya, kalau kamu peringkat 1, kita putus. Gak gitu dong, Ara. Kamu gak bisa ngelarang aku buat sukses. Hari ini akan Ibu umumkan peringkat 1 sampai peringkat 3. Peringkat 3, Zahra. Peringkat kedua, Ara. Dan peringkat pertama, Raka. Apa? Aku dikalahin pacar sendiri. Ini namanya pengkhianatan. Wah, ini bukti cinta bisa memotivasi semangat belajar ya. Keren. Ini bukan cinta, Bu. Ini perang. Jadi peringkat 1 rasanya pahit juga ya. Iyalah, pahit bro. Lu baru aja diputusin tuh. Pagi itu, seorang murid baru bernama Kevin masuk di hari pertama di sekolah Nusa Kambangan. Wajah tampan dan aura boybandnya langsung mencuri perhatian. Mulai dari lantai cewek-cewek hits, sampai cewek-cewek rajin. Saat jam istirahat, Kevin mencuri-curi pandang pada sekumpulan geng cewek-cewek hits. Nadia si ketua geng cewek hits menyadari dan mulai salting mengira si Kevin naksir kepadanya. Nadia langsung berbisik-bisik pada temannya. Dia ngeliatin terus nih. Kemudian teman-temannya bilang. Wah, kayaknya naksir tuh. Gaskeun, Pepet. Kemudian tak lama Kevin mendekat. Nadia deg-degan. Tapi kalimat yang keluar membuat semua orang terdiam-diam. Guys, ada yang punya lip balm gak? Bibir aku kering nih. AC di sini dingin banget. Nadia dan gengnya terkaget-kaget. Dengan spontan Nadia berkata, Ini najis, cowok-cowoknya lip balm. Dasar banci. ganteng-ganteng banci. Pak Sugi dituduh warga suka pakai babi ngepet untuk mencari uang. Bu Ayu bilang, dia pernah melihat babi di depan rumahnya. Pak Sugi berusaha menenangkan warga tapi warga tidak mau mengerti dan meneroboh masuk rumah. Mereka semua kaget, karena ternyata memang ada babi yang sedang bekerja kantoran. Hahaha.
Pican adalah seorang anak yang jahil. Dia suka menelpon pemadam kebakaran, padahal tidak ada kebakaran. Hal itu sering ia lakukan sampai membuat para pemadam kebakaran menjadi malas merespon telepon yang masuk. Sampai suatu ketika di rumah Pican terjadi kebakaran. Pican langsung menelpon pemadam kebakaran. Tapi para pemadam tahu yang menelpon adalah Pican, jadi teleponnya tidak mereka jawab. Alhasil, rumah Pican terbakar hangus tanpa ada pemadam yang datang membantu. Itulah akibatnya jika jahil pada tim pemadam kebakaran. Suatu hari, Budi pulang sekolah. Sang bapak melihatnya dengan wajah yang murung dan kurang semangat, kemudian bertanya. Kamu kenapa, nak? Pak, sebenarnya ibu kemana sih, Pak? Pican selalu iri lihat teman-teman Pican yang punya ibu. Sedangkan Pican gak ada. Pican, ibu. Nih, ibu. Bapak yang tanam sendiri. Bisa digoreng, bisa direbus. Hihihi. Itu ubi, Pak, bukan ibu. Bisa serius nggak sih? Tahu ah. Suasana kembali sendu si bapak menjelaskan pada Budi soal ibunya. Nak, ibu kamu sudah lama meninggalkan kita. Dia tidak tahan dengan kehidupan kita yang miskin ini, nak. Makanya dia pergi begitu saja. Pican mau nanya deh, Pak. Emangnya kenapa sih kita miskin, Pak? Sang bapak menjawab dengan raut wajah yang sedikit sedih. Pertanyaan yang sulit. Kita miskin karena tidak punya uang. Dasar Bapak durhaka. Cia! Kayaknya kita harus putus, Mas. Aku butuh yang lebih kaya, Mas. Skincareku mahal, Mas. Kayaknya kita harus putus, Mas. Aku butuh yang lebih kaya, Mas. Skincareku mahal, Mas. Kayaknya kita harus putus, Mas. Aku butuh yang lebih kaya, Mas. Skincareku mahal, Mas.